Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna fi lailatul qadri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Furqan, khusus orang tua kami Bapak Sertabi Israel. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para orang tua yang hadir, yang maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat kita bisa beribadah di malam ini. Tidak terasa Ramadan, malam ini sudah malam yang ke-22. 22 ya, insyaallah. Berarti ini kita masuki fase 10 akhir Ramadan, yang kata Nabi adalah idkum minan nar, dibebaskannya daripada siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan jaminan dari Allah untuk bisa masuk surga, amin. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 akhir Ramadan itu Nabi menganjurkan kita lebih semangat lagi dalam beribadah. Terutama Nabi menganjurkan kepada keluarga dan para sahabatnya untuk beriktikaf di masjid. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriktikaf di masjid lalu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kita melakukan salat taubat, salat hajat, salat tasbih, salat tahajud, begitupun kita isi dengan tilawah Al-Qur'an, banyak muhasabah, banyak berdoa. Maka mudah-mudahan di 10 akhir Ramadan, yang mana kebiasaan pada malam-malam itu turun daripada malam kemuliaan yang kita tahu dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu jamaah rahimakumullah turunnya setahun sekali, hanya di bulan Ramadan. Kapan jamaah rahimakumullah? Biasanya malam-malam ganjil. Cuman jangan karena turun Lailatul Qadar malam ganjil, malam genapnya enggak ngidupin, Pak. Ya, kesempatan mumpung malam genap tidur aja gitu kan. Bangun sahur aja, enggak diisi dengan i'tikaf, dengan qiyamul lail. Itu juga kurang pas. Jadi usahakan jamaah rahimakumullah di 10 akhir itu dari malam 21 sampai itu malam terakhir
tidak menutup kemungkinan insyaallah kita bakal dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Dan kadang-kala mohon maaf, orang kalau udah 10 akhir Ramadan bukannya giat nyari Lailatul Qadar, Pak, udah pada bingung Lailatul Qadar hadirin. Iya, tadi Bapak DKM udah ngingetin, jangan lupa, jangan pulang dulu Pak, karena kita nyari nafkahnya di sini. Pada zakat abdan, zakat fitrah, baru zakat mal. Cuman kadang orang lebih buru zakat mal ketimbang zakat mal hadir. Kalau ke mall ratusan ribu nggak perhitungan, zakat mal 2,5%, kalau 1 juta 25.000. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk Pak, uangnya karena banyak, kadang ngeluarin duit gede, sayang. Padahal yang namanya zakat itu maknanya adalah pembersih, bersihin harta. Zakat juga maknanya adalah tambah. Jadi orang zakat itu nggak bakal miskin hadirin. Orang semakin banyak sedekah, semakin dikayain nama Allah. Jangan pernah jadi orang pelit. Orang pelit itu banyak yang nggak suka. Sampai termasuk dirinya yang pelit itu nggak suka sama orang yang pelit. Padahal dirinya pelit, ya kan? Nggak suka. Karena pelit itu jamaah rahimakumullah, nggak disukai sama Allah, nggak disukai oleh malaikat, nggak disukai oleh makhluk Allah. Bahkan dalam suatu cerita nih Pak, Nabi Muhammad pernah dikasih tahu sama malaikat Israel. Ini saya mungkin nggak lama ini mah, nggak lama kayak kemarin kan kuliah subuh lama ya. Iya 40 menit, sekarang mah enggak lah, paling tidak 2 jam lah ya. 2 jam. Malaikat Israel datang ke Rasulullah. Ya Rasul, ini orang yang ajan ini sebelum subuh bakal nggak ada. Namanya malaikat Israel ngomong Pak, nggak mungkin bohong. Dan sering dalam satu hikayat itu malaikat Israel nemuin para nabi seringkali. Banyak nabi-nabi yang ditemui oleh malaikat Israel. Di antaranya Nabi Musa, Nabi Yakub, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Kata malaikat Israel, jangan kasih tahu ya, ingetin aja nih, si fulan ini sebelum subuh bakal menghadap Allah. Maka jemaah rahimakumullah ngasih taunya waktu zuhur Pak. Jadi berarti kan asar, maghrib, isya, tinggal 3 waktu doang Pak. Ini bakal menghadap Allah. Ngasih taunya zuhur. Asar masih ketemu sama Rasulullah, maghrib masih ketemu sama Rasulullah, isya masih ketemu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, sebelum subuh sahabat ini bakal menghadap Allah. Ternyata jamaah rahimakumullah tidak disangka di luar daripada ya apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Ternyata sahabat tadi masih azan subuh hadir. Azan subuh. Lalu setelah azan subuh jamaah rahimakumullah, salatlah Rasulullah dengan sahabat tadi, baru ngobrol. Mohon maaf ya, jangan kaget. Saya sebenarnya dikasih tahu sama malaikat ya Israel, situ tuh umurnya nggak sampai waktu subuh. Ternyata jamaah rahimakumullah, apa yang menyebabkan engkau ini dipanjangkan umurnya sama Allah? Kata sahabat tadi, aku ba'da isya silaturahim dan berbagi nikmat dari Allah terhadap saudara-saudara kami. Saya bersedekah. Ternyata itulah yang namanya sedekah. As-shadaqatu daf'ul bala wa tazlibu rizki. Sedekah itu bisa nolak bala dan gampangin rizki. Terutama sedekah yang paling bagus itu di waktu subuh, Pak. Itu ada 2 malaikat yang mendoakan semoga orang yang sedekah ini digampangin rezekinya sama Allah. Tapi bagi orang yang pelit, doa malaikat juga sama, semoga disusahin hidupnya oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Terus kapan sedekah yang paling bagus lagi? Hari Jumat. Cuman jangan hanya Jumat doang ya, kalau bisa ya tiap hari lah gitu ya. Jadi kalau tiap hari 100.000, hari Jumat 1 juta gitu maksudnya. Kalau ada ya, kalau nggak ada paling tidak jamaah rahimakumullah mohon maaf ya semampunya lah. Infak sedekah jamaah rahimakumullah, kalau infak ini bersifatnya ya ada khususiyah kayak harta gitu kan, itu infak tuh. Tapi kalau sedekah umum Pak, senyum tuh sedekah. Jadi kalau Bapak nggak punya duit, kotak lewat, gitu senyum aja Pak, itu sedekah. Gitu ya. Sedekah senyum itu.
Pagi-pagi mau lihat istri daripada merengut ya kan, senyum aja. Halo sayang. Itu udah sodako. Gitu. Jadi sodako itu sifatnya umum. Termasuk menyingkirkan duri di jalan Pak, batu-batu di jalan itu nilainya sodako. Dalam kitab Irsyad Riyadhus Shalihin itu ada orang dalam kondisi kesusahan, kesulitan, butuh dibantu, kita bantu Pak, ngangkat barangnya. Itu juga sodako. Termasuk ngedoain diem-diem Pak. Nih ada orang nih bangun rumah, tetangga kita bangun rumah nih, romanya pasirnya mau habis, ya splitnya mau habis, semennya mau habis, doain Pak diem-diem, ya Allah tetangga saya lagi bangun, ya Allah mudah-mudahan dikasih rezeki biar bisa selesaiin tuh bangunannya. Nih sodako Pak, kita nggak ngasih tuh ke yang sama tetangga, tapi ngedoain saudara kita itu dinilai sodako, bukan malah sebaliknya. Tetangga bangun rumah, ya Allah panas dingin hadirin. Tetangga beli motor baru, turun itu dari dealer, masya Allah itu migren hadirin. Tetangga beli parabola, malah dia ke warung beli paramet hadirin. Kan repot urusannya Pak, bikin penyakit sendiri. Tadi saya mana Pak cerita tadi? Paramet. Benar tuh kata sahabat tadi, aku ini sodako. Kata Nabi benar, orang yang sodako itu bisa dipanjangin umurnya. Termasuk orang yang silaturahim. Silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Silaturahim itu panjang umur dan murah rezeki. Amin. Ini sebenarnya Pak, mohon maaf saya 3 hari nih udah nggak sehat, saya nggak fit Pak. Iya panas dingin. Karena emang saya kangen sama jamaah Al-Furqan Pak, benar. Iya, benar kangen, emang beda jamaah Al-Furqan sama jamaah yang lain, beda. Ya apa namanya, ya auranya juga enak itu dilihatnya tuh, kayak aura-aura pada banyak duit gitu semuanya. Amin, udah aminin aja, amin. Makanya saya pamit sama orang tua saya, mohon maaf Bapak saya nggak bisa imam, kata saya kurang sehat, takutnya nggak fokus ya, namanya imam harus fokus Pak. Kan saya udah bilang sama bapak-bapak, enakan jadi makmum ketimbang imam. Imam apa habis Fatihah mikir suratnya. Suratnya apa? Iya, enakan makmum udah ikutin imam aja. Jadi ya rahimakumullah. Itu saja sebenarnya saya pengen cerita tentang asbabul wurud tentang nuzul Lailatul Qadar, tapi lama waktunya kalau saya cerita sampai jam 9 saya juga kurang fit. Nanti tahun depan deh ya, asbabul wurud apa yang terjadi Lailatul Qadar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.